Halo, ketemu lagi dengan Ning Wati. Kali ini Ning Wati mau membahas masalah bagaimana untuk mendapatkan izin tinggal di Belanda. Dan itu prosesnya gampang sekali karena sponsor atau penanggung jawab kita itu yang harus kuat. Misalnya harus punya pekerjaan tetap dan warga negara Belanda, punya rumah sendiri baik itu sewa atau beli, dan rumah itu atas nama dia. Jadi dia nggak tinggal sama orang tua atau saudara atau berbagi. Di sini kan biasa ya berbagi rumah dengan teman atau siapa. Yang penting itu full di rumah dia sendiri. Itu baru boleh mensponsori pasangannya gitu, dan punya gaji tetap minimal waktu zamanku 1.500 euro itu. Nah, setelah itu semua terpenuhi, yang disponsori kita itu harus ngurus surat kelakuan baik, surat keterangan belum pernah menikah, terus legalisir akte kelahiran. Nah, semua itu dilegalisir di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Tapi karena aku dulu di Surabaya ada konsulat Belanda, aku ngurusnya lewat situ. Jadi lebih mudah buat aku ya, nggak usah ke Jakarta. Nah, setelah semua itu selesai, kita nunggu kalau sudah oke semuanya dan sudah diperiksa bla bla bla, sudah memenuhi syarat, kita boleh berangkat ke Belanda tuh. Nah, setelah di Belanda pokoknya ada capnya itu ya. Cap itu yang penting di dalam paspor itu, bahwa kita itu sudah dapat izin tinggal. Nah, nanti itu sebagai bukti, oh ini dia mau tinggal di sini. Terutama waktu kita di douane itu apa ya, di imigrasi, di imigrasi. Karena apa, kita kan berangkat jadi punya tiket itu kan satu kali jalan. Nah, itu kan kalau di sini di Belanda itu kan dirasa aneh loh, kok satu kali jalan, mau apa orang ini. Nah, makanya ada surat itu, cap itu dari Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, itu yang penting, cap itu. Jadi mereka tahu, oh ya dia mau menetap di sini gitu. Jadi cuman pakai tiket sekali aja gitu ceritanya. Nah, terus setelah itu kita dapat izin tinggal sementara. Setelah 3 bulan tinggal di sini ya, menetap di sini, kita dapat izin tinggal sementara itu, atau langsung aku lupa. Nah, nggak langsung. Kita dapat cardnya itu izin tinggal sementara 3 bulan sesudahnya. Karena aku ingatnya setelah dapat izin tinggal sementara itu, jadi aku diharuskan sekolah bahasa Belanda. Iya, aku ingat. Nah, dengan izin tinggal sementara itu, kita boleh bekerja di sini. Berhak, karena kita ada yang sponsori tadi, yaitu suami kita atau pasangan kita. Nah, begitu. Dan itu sih tidak berbelit ya, menurutku simple, jelas, dan pokoknya nggak bertele-tele. Asal semua syarat itu dipenuhi, pasti cepat. Dan kalau misalnya ada yang cerita, aku kok lama ya, pasti ada something wrong. Kita nggak tahu, pasti itu misalnya dari kerjaannya, atau belum punya rumah, masih nebeng masih share sama temennya atau koleganya, kita nggak tahu, pasti itu ada. Terus, nah begitulah ceritanya, simple kan, nggak berbelit. Dan setiap negara, walaupun itu Eropa, tidak akan sama peraturannya, pasti ada sedikit yang beda-beda. Itu wajar sih, karena kan itu negara mereka kan berhak membuat peraturan untuk pendatang baru itu seperti apa. Nah, kalau di Belanda seperti itu. Nah, ini juga sepertinya beda dengan kalau kita mau belajar di sini. Itu beda.
belajar di sini yang biaya sendiri kemungkinan beda dengan yang mendapatkan beasiswa. Kemungkinan loh ya, aku belum tahu. Nanti aku akan tanya ya. Aku akan tanyakan ke studenten yang selanjutnya. Yang kemarin aku belum sempat tanya ke dia karena lupa. Nah, terus juga kalau yang ekspat dari Indonesia ke sini itu mungkin izin tinggalnya juga lain ya. Aku punya teman itu, nanti juga pengen aku interview. Semoga saja dia juga mau, karena ini menarik sekali ya. Karena kan setiap orang tuh beda. Datang ke Belanda itu dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, itu menarik untuk diketahui bagaimana cara izin tinggalnya. Ya, begitulah. Nanti akan aku hubungi dan aku akan ceritakan bersama yang bersangkutan podcast, jadi itu lebih enak, lebih jelas ya. Nah, kalau yang sekarang aku ceritakan ini untuk diriku sendiri, bagaimana waktu itu mendapatkan izin tinggal di Belanda sini. Itu syaratnya, warga negara Belanda, punya pekerjaan tetap, punya rumah sendiri, itu baru bisa mensponsori kita sebagai pasangannya. Dan itu nggak berbelit sih ya, makanya oke, sampai di sini dulu keteranganku, dan semoga bermanfaat dan ada yang dipetik dari ceritaku tadi. Juga terima kasih yang sudah subscribe dan juga like and comment. Sampai ketemu di cerita yang lain lagi yang lebih bersemangat. Oke, God bless you.